Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 39. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat tambah a kuadrat x tambah 4 terbuka ke atas dan gradien garis singgung di titik berapsis 2. Sejajar garis 12x kurang y tambah 5 sama dengan 0. Titik balik fx adalah berarti di sini kita disuruh untuk mencari titik balik dari fungsi fx. Nah, seperti soal sebelumnya, pastinya kalian udah tahu dong, titik balik itu apa? Yes, x puncak, y puncak. Nah, berarti yang ditanyakan pada soal adalah x puncak, y puncak. Oke, karena kita udah tahu nih apa yang ditanyakan, sekarang kita coba fokus dulu apa yang diketahui pada soal gitu ya. Nah, di sini diketahui adalah fungsi parabolanya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah a kuadrat x tambah 4. Nah, dia itu terbuka ke atas gitu kan. Terbuka ke atas berarti parabolanya seperti ini. Terus dan gradien garis singgungnya itu di titik berapsis 2. Nah, apsis. Nah, sebelumnya kita udah belajar apsis dan ordinat. Nah, berarti apsis itu apa? Yes, x gitu ya. Nah, karena dia itu gradien garis singgungnya di titik berapsis 2, berarti x-nya di sini adalah x singgungnya. X singgungnya. Maksudnya, kalau misalkan kita buat garis singgungnya seperti ini, katakanlah ini salah ya, sorry. Katakanlah seperti ini. Nah, ini anggap aja nempel gitu ya. Agak susah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini dia itu menyinggung istilahnya gitu ya. Nah, jadi kalau dia menyinggung, dia akan menempel di sini gitu. Nah, menempel itulah disebut dengan titik singgungnya. Nah, di sini yang diketahui itu hanya x singgungnya. Nah, nanti kita akan mencari y singgungnya. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada petunjuk lagi sejajar garis 12x kurang y tambah 5 sama dengan 0. Jadi garis ini nanti ada sejajar dengan yang ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sejajarnya ini garis yang ini. Nah, cuman kalau kita lihat di sini istilahnya gradiennya itu negatif gitu kan. Nah, kenapa negatif? Nah, kalian pasti udah paham gitu ya tentang persamaan garis lurus. Nah, kalau udah tahu persamaan garis lurus, udah paham tentang gradien. Nah, tapi kalau kalian masih belum paham, kalian bisa belajar lagi tentang materi hubungan antar garis lurus atau persamaan garis lurus gitu juga boleh. Nah, gitu ya. Jadi ini hanya sekilas saja untuk memperkenalkan gitu ya tentang garis. Oke, langsung aja. Karena kita udah tahu nih apa yang diketahui dan ditanyakan, sekarang kita tulis kembali. Jadi aku udah tulis seperti ini. Jadi ada fx-nya, terus dia terbuka ke atas seperti ini, terus dia bersinggungan tadi di x sama dengan 2. Nah, dimana garisnya ini juga sejajar dengan ini. Nah, terus yang ditanyakan adalah titik baliknya, yang ditanyakan adalah x puncak, y puncaknya. Oke, langsung aja. Di sini kita coba fokus ke garis singgungnya dulu, di mana garis singgungnya parabola ini gitu ya. Nah, di mana garis singgungnya itu dia tadi di x sama dengan 2 dan sejajar dengan 12x kurang y tambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan, ini misalkan aja ya. Ini ada garis seperti ini. Ada garis di mana ini tuh ada garis 1 dan garis 2. Nah, kalau kita lihat, ini tuh kan sejajar gitu ya. Sejajar dan sejajar gitu. Nah, kalau dia sejajar artinya apa? Dia mempunyai kemiringan yang sama. Nah, kemiringan itu adalah gradien. Maka apa? Saat di kemiringan yang di garis yang pertama akan sama dengan kemiringan di garis yang kedua, atau M1 sama dengan M2. Nah, jadinya untuk mendapatkan gradien dari garis singgungnya ini, kita harus mencari gradien dari sini gitu. Oke, langsung aja. Di sini 12x kurang y tambah 5 sama dengan 0. Nah, supaya lebih mudah kita pindahkan min-nya ke kanan, jadinya y. Nah, sementara 12x dan ini tetap. Lalu di sini kita tukar posisinya biar lebih enak gitu ya. Kita pindahkan y ke kiri, 12x tambah 5 ke kanan. Jadinya seperti ini.
Lalu kita dapatkan gradiennya adalah 12 gitu ya. Nah, di sini aku harap teman-teman udah paham bagaimana cara menentukan gradien. Oke, selanjutnya di sini kan kita udah dapat gradien. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A-nya. Nah, supaya kita dapat nilai A-nya, kita harus paham dulu gitu ya. Kalau M itu adalah turunan pertama dari suatu fungsi untuk mendapatkan gradien. Nah, di sini aku harap teman-teman udah paham materi tentang turunan atau diferensial. Tapi kalau misalkan kalian masih belum paham, aku harap teman-teman bisa belajar materi diferensial supaya lebih paham konsep tentang aplikasi dari turunan dan juga garis gitu ya terhadap fungsi parabola ini gitu. Nah, jadinya seperti itu. Sekarang aku lanjut. Nah, di sini M-nya sama dengan F aksen X. Ini F gitu ya. Nah, di mana M itu sama dengan, kalau kita turunkan ini, dia kan jadi 2AX tambah A kuadrat gitu ya. Nah, terus yang ini 0. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita substitusikan M-nya itu sama dengan 12. Jadi 12 sama dengan, nah, terus X-nya tadi kan di aksisnya 2. Nah, substitusikan X-nya 2, berarti 12 sama dengan 2A kali 2 tambah A kuadrat. Nah, jadinya 12 sama dengan 2A kali 2 itu 4A tambah A kuadrat. Nah, lalu pindahkan 12-nya ini ke kanan. Jadinya kan negatif tuh. Nah, jadinya 0 sama dengan min 12 tambah 4A tambah A kuadrat. Gitu ya. Nah, atau kalau kita tukarkan posisinya akan menjadi seperti ini. Ini pindah ke kiri, nolnya ke kanan. Menjadilah seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, lalu dari sini kita akan faktorkan supaya mendapatkan nilai A-nya. Nah, jadinya kita akan cari jumlah A-nya itu sama dengan 4 dan perkalian A-nya itu akan menjadi min 12. Nah, jadinya kan 6 dan min 2, 6 kurang 2, 4, 6 kali min 2, min 12. Jadi A tambah 6 kali A kurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini aku harap teman-teman udah paham gitu ya bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, kalau misalkan belum paham, kalian bisa belajar lagi persamaan kuadrat gitu ya. Nah, di situ aku udah ada bikin soal di playlistnya. Cuman itu khusus untuk materi SMP gitu ya. Jadi kalian bisa belajar di situ. Oke, langsung aja. Di sini berarti kita dapatkan faktornya, lalu kita lihat, oh berarti karena ini sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Berarti A tambah 6 sama dengan 0, pindahkan 6 ke kanan jadi min 6, jadinya A-nya sama dengan min 6. Lalu A kurang 2 sama dengan 0, pindahkan min 2 ke kanan jadinya 2, berarti A sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat di sini A-nya itu sama dengan min 6. Nah, dia tidak memenuhi karena A-nya itu lebih dari 0. Nah, sekarang kita coba lihat di petunjuknya. Nah, di sini kan tadi fx-nya itu terbuka ke atas. Nah, gitu kan. Kalau dia terbuka ke atas, artinya apa? Koefisien dari variabel x kuadratnya itu harus positif. Nah, koefisiennya ini adalah A. Nah, berarti A-nya itu harus lebih dari 0. Nah, gitu. Makanya yang diambil adalah yang lebih dari 0 atau positif. Nah, sedangkan di sini negatif, makanya dia tidak memenuhi. Dan ini memenuhi karena A-nya lebih dari 0. Nah, kita udah dapatkan nilai A. Nah, selanjutnya di sini kan yang ditanyakan adalah X puncak, Y puncak. Berarti kita akan mencari X puncak dan Y puncaknya. Nah, langsung aja. Di sini kan X puncaknya itu adalah min B per 2A. Nah, dari sini kita akan mencari yang dari fungsi fx-nya di sini gitu ya. Jadi, di sini kan untuk mendapatkan A, B, dan C-nya, jadi kita tulis A-nya sama dengan A gitu ya, dari koefisien variabel X kuadrat. B-nya adalah dari koefisien variabel X kuadrat, berarti A kuadrat. Dan C-nya adalah konstanta, yaitu 4. Nah, ini aku coba pindahin dulu.
Nah, kira-kira seperti ini ya, biar kebaca. Nah, di sini kan tadi min B per 2A. Nah, substitusikan B dan A-nya. Nah, berarti min kali A kuadrat per 2A. Nah, berarti di sini kan ini bisa kecoret gitu kan, bisa dibagi A. Terus yang ini jadinya A. Berarti min A per 2. Nah, terus Y puncaknya itu berarti Fx puncaknya atau F min A per 2, karena kan ini min A per 2. Nah, substitusikan min A per 2 nya ini ke fungsi Fx nya ini. Nah, gitu ya. Di sini aku biar lebih apa gitu ya, aku catat dulu. Fx sama dengan AX kuadrat tambah A kuadrat X tambah 4. Nah, di sini aku udah catat kembali fungsi fx-nya. Nah, berarti x puncaknya tadi f min A per 2 gitu maksudnya. Nah, jadinya kan substitusikan ke sini, ganti x-nya menjadi min A per 2. Jadinya sama dengan A kali min A per 2 kuadrat tambah A kuadrat kali min A per 2 tambah 4. Nah, ini kalau kita perhatikan, min A per 2 kuadrat itu kan A kuadrat per 4 gitu ya. A kuadrat per 4. Nah, terus di sini kita kalikan A kuadrat dengan A. Jadinya A pangkat 3 per 4. Terus tambah A kuadrat dikali min A, berarti min A pangkat 3, terus bagi 2, tambah 4. Lalu di sini kita akan samakan penyebutnya di sini supaya lebih mudah gitu ya. Nah, dimana ini penyebutnya kita buat 4. Nah, berarti ini tinggal dikali 2. Nah, berarti A pangkat 3 kurang 2 A pangkat 3 per 4 ditambah 4. Nah, jadinya kita dapatkan Y puncaknya adalah yang ini. Lalu kan kita udah dapat nilai A tuh kan. Nah, substitusikan ke ini dan ini supaya dapat X puncak, Y puncak. Nah, berarti saat A sama dengan 2, berarti X puncaknya tadi kan min A per 2. Berarti min 2 per 2 sama dengan min 1. Nah, sedangkan Y puncaknya tadi adalah min A pangkat 3 per 4 tambah 4. Gitu kan. Nah, ini. Nah, jadinya apa? Jadinya ganti A-nya 2, berarti min 8 per 4 tambah 4. Nah, ini kan min 8 per 4 itu min 2. Min 2 tambah 4 itu 2. Nah, gitu. Jadi kita dapatkan Y puncaknya 2. Oke, karena kita udah dapat X puncak, Y puncak, berarti X puncak, Y puncaknya adalah min 1,2. Jadi jawabannya opsi yang A. Gitu. Oke, jawabannya opsi A.